warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan makalah tentang rumpun ilmu hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah suatu hukum yang mengenai suatu negara. Istilah hukum tata negara dapat dianggap identik dengan pengertian hukum konstitusi yang merupakan terjemahan langsung dari perkataan constitutional law. Namun, istilah hukum tata negara itu sendiri dipakai dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Niscaya perkataan yang dipakai adalah konstitusional. Oleh karena itu, hukum tata negara dapat dikatakan identik atau disebut dengan istilah lain, belaga dari hukum konstitusi. Kemudian hasil Van Volheid menerangkan bahwa hukum tata usaha negara itu adalah semua kaidah hukum yang bukan hukum tata negara material, bukan hukum perdata material, dan bukan hukum pidana material. Kemudian ia membuat skema pembagian untuk hukum usaha tata negara atas golongannya. Yang pertama, hukum pemerintahan. Hukum peradilan dibagi menjadi 4, peradilan ketatanegaraan, peradilan perdata, peradilan tata usaha, dan peradilan pidana. Yang ketiga, hukum kepolisian, dan yang keempat, hukum perundang-undangan. Menurut J.H.A. Loggeman, hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jembatan atau kumpulan jembatan mengenai berlakunya hukum tersebut di suatu negara. Pribadi hukum jabatan adalah pengertian yang meliputi serangkaian persoalan mengenai subjek kewajiban dan dalam mendapatkan batasan wewenang. Dan di dalam bukunya Collect and Canning Overhead Starret van der Indi juga mengatakan bahwa ilmu hukum tata negara mempelajari sekumpulan kaidah hukum yang di dalamnya tersimpan kewajiban dan wewenang kemasyarakatan dari organisasi negara, dari pejabat-pejabat keluar yang berhubungan satu sama lain dengan pihak lain atau dengan kata lain kesatuan dari sebuah organisasi. Yang B, asas-asas hukum tata negara. Yang pertama, pengertian asas-asas hukum tata negara. Asas hukum adalah dasar-dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dari masyarakat. Menurut Budi Sutio, mempelajari asas-asas hukum ketatanegaraan, suatu negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya. Dan dari hukum positifnya ini, yang terutama dan karenanya terpenting adalah Undang-Undang Dasar, sebab dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar itu akan didapat dan disimpulkan antara lain tipe negara dan asas-asas kenegaraan yang bersangkutan. Yang kedua, asas-asas hukum tata negara. Yang pertama, yang A, asas konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau penyusunan dan menyatakan suatu negara. Yang B, asas-asas hukum. Pada pengertian negara hukum ada dua kata yang dapat menjelaskan terlebih dahulu, yaitu kata negara dan hukum. Menurut Sucipto Raharjo, hukum itu merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Menurut para ahli hukum, bahwa negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi ketentuan ini bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan masyarakat harus berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan hukum. Konsep negara hukum menurut Julius ditandai oleh 4 unsur pokok. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Yang kedua, negara didasarkan pada pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang. 4. Ada peradilan administrasi negara. Yang kelima, asas pembatasan kekuasaan. Yang C, asas negara Pancasila. Keadaan Pancasila sebagai filsafat kenegaraan atau cinta negara, karena Pancasila sebagai penyangga konstitusi. Keberadaan Pancasila sebagai dasar filosofi terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusional. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme, liberalisme, maupun sosialisme komunisme. Pancasila mengakui dan melindungi hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun politik. C. Sejarah perkembangan hukum tata negara. Secara awal, Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung tanggal 29 Mei hingga 1 Juli, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pengesahan Undang-Undang 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya menyerukan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera, BPUPKI untuk Sumatera, masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, BPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdafi Maja. Selanjutnya, hubungan hukum tata negara dengan ilmu hukum lainnya. Yang pertama, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Di mana kalau hukum tata negara ini dia mempelajari terkait dengan objek tertentu. Contohnya hukum tata negara di Indonesia. Sedangkan ilmu negara itu adanya jenis susunan ilmu terkait dengan teori dan konsep kenegaraan secara umumnya. Jadi jika dilihat dari perbedaan kedua hubungan hukum tersebut, terlihat jelas pada objeknya kayak gitu. Jadi sebenarnya memiliki hubungan yang sama-sama erat karena terkait dengan membahas ruang lingkup negara. Yang kedua, hubungan tata negara dengan hukum administrasi negara. Di mana kalau hukum tata negara itu mempelajari kewenangan lembaga negara, sedangkan hukum administrasi negara itu bagaimana cara mengimplementasikan kewenangan tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional. Jadi meskipun ada beberapa yang membedakan terkait dengan hukum tata negara dengan ilmu hukum internasional, namun keterlibatan diplomasi pemerintahan ke luar negeri dalam hal ini diwakili oleh eksekutif kementerian dalam negara yang merupakan kajian dari hukum tata negara dapat mempengaruhi kebijakan dalam negeri. Yang keempat, hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Jadi jika hukum tata negara itu dia mempelajari terkait dengan struktur dan kewenangan yang ada dalam suatu negara dalam aspek hukum. Kalau ilmu politik ini sama halnya dengan hukum tata negara tadi, namun konteksnya dalam ruang lingkup politik seperti itu. Selanjutnya, sumber hukum tata negara di Indonesia. Di mana sumber hukum tata negara di Indonesia ini ada dua, sumber hukum dalam arti material dan yang kedua ada sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum dalam arti material di antaranya itu ada hukum perundang-undangan ketatanegaraan. Yang kedua hukum adat ketatanegaraan. Yang ketiga ada hukum kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Yang keempat ada jurisprudensi ketatanegaraan. Yang kelima ada hukum perjanjian internasional ketatanegaraan atau traktat. Yang keenam ada doktrin ketatanegaraan atau pendapat ahli ilmu hukum tata negara. Yang kedua ada sumber hukum formil, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ketetapan MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Yang keempat itu ada peraturan pemerintah. Yang kelima itu ada keputusan presiden atau kepres. Kemudian yang keenam ada peraturan pelaksana lainnya. Ketujuh konvensi dan yang kedelapan traktat.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat tutur kata yang salah, kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.